Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niken Milenia Tobuhu, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baiklah, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Media Blog Pecahan terhadap Pemahaman Konsep Pecahan pada Siswa Kelas 3 SDN Toluaya. Nah, yang pertama, bab 1 pendahuluan latar belakang masalah. Mata pelajaran matematika adalah suatu mata pelajaran yang vital dan berperan strategis dalam perkembangan iptek. Karena mempelajari matematika sama halnya melatih pola inovatif dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Pentingnya ilmu matematika tidak perlu diperdebatkan lagi, karena ilmu matematika merupakan sarana untuk memecahkan masalah kehidupan sehari-hari. Ilmu matematika tidak hanya untuk matematika saja, tetapi teori maupun pemakaiannya praktis banyak membantu dan melayani ilmu-ilmu lain. Nah, selanjutnya, meskipun ilmu matematika merupakan ilmu yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat umum, namun seringkali ilmu ini dipahami dengan cara yang salah. Ilmu ini seringkali sekedar dipahami sebagai rumus-rumus yang sulit, sehingga banyak siswa yang kurang menyukainya. Matematika memang merupakan ilmu yang mengkaji objek abstrak dan mengutamakan penalaran deduktif. Sifat ilmu matematika yang demikian itu tentu saja akan menimbulkan kesulitan bagi siswa sekolah dasar yang mempelajari matematika. Salah satu materi yang dipelajari dalam pembelajaran matematika adalah pecahan. Pemahaman konsep pecahan sangat erat kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman konsep pecahan siswa sangat perlu ditingkatkan agar dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan pecahan. Dalam hal ini, kiranya siswa harus meningkatkan kualitas belajar sehingga mampu memahami materi yang disampaikan. Oleh karena itu, diperlukan media yang mampu menunjang tercapainya pemahaman siswa terhadap konsep pecahan. Namun, berdasarkan hasil observasi yang dilaksanakan peneliti pada siswa kelas 3, kenyataan pemahaman siswa terhadap konsep pecahan di SDN Toluaya masih tergolong rendah. Masih banyak siswa yang belum menguasai aturan dalam penulisan angka pecahan, misalnya penulisan 1/4 dalam bentuk pecahan. Bahkan ditemukan siswa yang belum dapat menentukan pecahan yang lebih besar antara 1/2 dengan 1/8, dan ada beberapa siswa menjawab 1/8 lebih besar dari 1/2. Selain itu, ditemukan bahwa penerapan media pembelajaran di SDN Toluaya yang belum optimal. Sebagai sebuah solusi untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep pecahan, yaitu dengan menggunakan media pembelajaran yang inovatif sehingga siswa mampu memahami materi yang dijelaskan oleh guru. Salah satu media yang dapat digunakan adalah media blok pecahan. Media blok pecahan merupakan media yang terbuat dari kardus atau kertas yang dapat dibentuk lingkaran. Bentuk lingkaran tersebut dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Untuk menunjukkan adanya pecahan, bentuk pecahan tersebut dapat diberi warna berbeda atau diberi arsir. Sebagian yang diberi warna berbeda atau diarsir merupakan bagian yang dijadikan pembilang, sedangkan bagian yang keseluruhannya merupakan penyebutnya. Contohnya, 1/4 angka 1 dinyatakan sebagai pembilang dan angka 2 dinyatakan penyebut. Nah, berdasarkan latar belakang yang sudah saya jelaskan, maka saya mengambil judul Pengaruh Penggunaan Media Blok Pecahan terhadap Pemahaman Konsep Pecahan pada Siswa Kelas 3 SDN Toluaya. Selanjutnya, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasi masalah penelitian, yaitu siswa belum menguasai aturan dalam penulisan angka pecahan. Misalnya, menulis 1/4 dalam bentuk pecahan. Siswa belum dapat menentukan pecahan yang lebih besar antara 1/2 dengan 1/8, dan ada beberapa siswa yang menjawab 1/8 lebih besar dari 1/2.
Penerapan media pembelajaran yang belum optimal. Siswa memperhatikan pembelajaran matematika, khususnya topik pecahan hanya berkisar 5-15 menit di awal pembelajaran, serta hasil belajar siswa materi pecahan kurang dari yang diharapkan oleh guru. Selanjutnya, rumusan masalah. Dari identifikasi di atas, maka dirumuskan masalah yaitu apakah terdapat pengaruh penggunaan media blok pecahan terhadap pemahaman konsep pecahan pada siswa kelas 3 di SDN Toluaya. Nah, selanjutnya bab 2, kajian teoritis dan hipotesis penelitian. Pertama, kajian teoritis, hakikat pemahaman konsep pecahan. Pertama, yaitu pengertian pemahaman. Belajar di sekolah menghasilkan perubahan pada peserta didik. Perubahan tersebut meliputi hal-hal yang bersifat internal seperti pemahaman dan sikap, serta mencakup sejumlah hal yang bersifat eksternal seperti keterampilan motorik dan berbicara dalam bahasa asing. Belajar merupakan proses dalam diri individu yang berinteraksi dengan lingkungan untuk mendapatkan perubahan dalam perilakunya. Benjamin Bloom dalam Sutjana tahun 2010, keberhasilan dalam proses belajar dapat dinilai dari 3 ranah, yaitu ranah kognitif, kedua ranah afektif, dan yang ketiga yaitu ranah psikomotorik. Nah, ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari aspek, yaitu pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Ranah afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari 5 aspek, yakni penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, dan organisasi, dan terakhir yaitu internalisasi. Nah, yang ketiga yaitu ranah psikomotorik berkenaan dengan hasil belajar, keterampilan, dan kemampuan bertindak. Ada 6 aspek ranah psikomotorik, yaitu gerakan refleks, keterampilan gerakan dasar, kemampuan perseptual, keharmonisan, dan atau ketepatan. Kelima yaitu gerakan keterampilan kompleks, dan terakhir yaitu gerakan ekspresif dan interpretif. Dengan pemahaman siswa tidak hanya menghafal materi yang diajarkan saja. Menurut Ari Kunto berpendapat bahwa siswa diminta untuk membuktikan bahwa ia memahami hubungan yang sederhana di antara fakta-fakta atau konsep. Nah, selanjutnya yaitu pengertian konsep. Konsep secara sederhana adalah penanaman untuk sesuatu yang membantu seseorang mengenal, mengerti, dan memahami sesuatu tersebut. Konsep adalah kesepakatan bersama untuk penamaan sesuatu dan merupakan alat intelektual yang membantu kegiatan berpikir dan memecahkan masalah. Menurut Hamalik mengatakan suatu konsep adalah suatu kelas atau kategori stimuli yang memiliki ciri-ciri umum. Stimuli adalah objek-objek atau orang. Kita menyatakan suatu konsep dengan menyebut nama, misalnya buku, terang, siswa, buah-buahan, wanita cantik, guru-guru yang berdedikasi, dan sebagainya. Yang dimaksud konsep dalam Samlawi dan Maftu adalah sesuatu yang tersimpan dalam suatu pikiran, suatu idea, atau suatu gagasan. Merupakan suatu abstraksi. Konsep merupakan gagasan umum atau gambaran mental yang kita kembangkan tentang benda, peristiwa, atau kegiatan. Ketika orang-orang berbicara tentang pemerintahan sebagai ilmu politik, maka kebanyakan kita mempunyai gagasan yang sama tentang apa yang sedang dibicarakan. Mencerminkan pengelompokan atau klasifikasi benda. Kegiatan, peristiwa, atau gagasan yang mempunyai karakteristik atau kualitas tertentu yang umum. Kita mengembangkan pengelompokan ini dengan membandingkan hal-hal khusus satu sama lain untuk melihat persamaan dan perbedaannya. Bersifat pribadi. Latar belakang dan pengalaman pribadi kemungkinan bisa agak berbeda antara satu orang dengan orang lain. Misalnya, konsep kelompok bisa dipahami agak berbeda antara oleh
seorang sosiologi dengan seorang siswa kelas 3 SD. Dipelajari melalui pengalaman. Konsep dapat dipahami melalui pengalaman langsung ataupun tidak langsung, misalnya dengan pembaca. Selanjutnya, bukan sekedar suatu kata-kata. Kata-kata memang dipergunakan untuk memberi label terhadap konsep, tetapi tidak berarti bahwa hanya karena kita tidak mempunyai sebuah kata untuk konsep tertentu, kemudian kita tidak mengembangkan konsep. Dari pemaparan pendapat tentang konsep yang sudah saya jelaskan, maka saya dapat menyimpulkan bahwa pemahaman konsep adalah merupakan proses belajar mental yang lebih tinggi untuk menentukan apa inti dari setiap hal yang dipelajari untuk membantu menyederhanakan dan meringkas informasi yang didapat, sehingga membantu proses mengingat lebih efisien guna modal dasar memahami materi yang lebih rumit lagi. Nah, selanjutnya pengertian pecahan. Menurut Sukayati, bahwa bilangan pecahan adalah bilangan yang menyertakan bilangan pecahan dari keseluruhan. Kata pecahan berarti bagian dari keseluruhan yang berukuran sama. Sedangkan kata pecahan berasal dari bahasa Latin, yaitu fractio, yang berarti memecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Sebuah pecahan terdiri dari dua bagian, yaitu pembilang dan penyebut, yang penulisannya dipisahkan oleh garis lurus atau garis miring, contohnya 1/2 atau 1/4 dan sebagainya. Tetapi dalam hal 0/0 juga merupakan pecahan yang tak terhingga, dan misalnya 5/0 merupakan pecahan yang tak terdefinisi. Menurut John Beard dalam Sukayati, di dalam bukunya menjelaskan tentang pecahan bahwa pecahan merupakan persamaan dari pembagian, yaitu 2 dibagi dengan 3 dapat ditulis 2/3 atau 2/3. Bilangan di atas garis yaitu 2 disebut pembilang dan bilangan yang di bawah disebut penyebut. Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pecahan yang terdiri dari dua bilangan caca yang dipisahkan oleh garis miring atau garis lurus, bilangan di atas garis disebut sebagai pembilang dan bilangan yang di bawah garis sebagai penyebut. Bentuk pecahan biasa ditulis A/B, A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Tetapi B sama dengan 0 karena nilainya tidak terdefinisikan. Nah, selanjutnya macam-macam pecahan. Menurut Sukayati, membagi bentuk pecahan menjadi beberapa jenis, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pecahan sederhana, pecahan murni, pecahan tidak murni, dan pecahan campuran. Selanjutnya, hakikat media blok pecahan. Media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Media dapat menyampaikan atau mengantarkan pesan yang disampaikan yang berupa materi, pelajaran, atau guru kepada siswa. Melalui media, materi pembelajaran dapat tersampaikan kepada siswa dengan baik tanpa adanya kesalahpahaman. Gagne dalam Sadiman menyatakan bahwa media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang untuk belajar. Media merupakan salah satu komponen komunikasi, yaitu sebagai pembawa pesan dari komunikator menuju komunikan. Berdasarkan pendapat di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian media adalah segala sesuatu yang dibuat dan digunakan untuk menyampaikan atau menyalurkan pesan dari pengirim atau guru kepada penerima atau siswa, sehingga dapat memberi motivasi belajar dan merangsang siswa untuk menangkap informasi dari pengalaman konkret serta memungkinkan siswa untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap sehingga tujuan yang akan dicapai dalam proses belajar mengajar dapat tercapai. Dalam proses pembelajaran, pesan yang disalurkan dari pengirim kepada penerima pesan itu adalah materi pelajaran. Selanjutnya, fungsi media pembelajaran. Ada dua fungsi utama media pembelajaran.
yaitu media pembelajaran sebagai alat pembantu, dan yang kedua, media pembelajaran sebagai sumber belajar. Manfaat media pembelajaran yaitu pertama, pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga akan menumbuhkan motivasi belajar. Kedua, bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa. Ketiga, metode mengajar akan lebih bervariasi sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga. Siswa dapat aktivitas lain mengamati, melakukan, mendokumentasikan, menerangkan, dan lain-lain. Selanjutnya, jenis-jenis media pembelajaran. Mengelompokkan berbagai jenis media apabila dilihat dari segi perkembangan teknologi oleh Sylve et Glasgow. Dalam abstrak dibagi ke dalam dua kategori luas, yaitu pemilihan media teknologi tradisional dan pemilihan media teknologi mutakhir sebagai berikut. Yang pertama, pilihan media tradisional. Pertama yaitu visual yang diproyeksikan. Pertama, proyeksi apa-Q tak tembus pandang, proyeksi overhead, slide, dan film strip. Kedua, visual yang tak diproyeksikan ketika audio. Selanjutnya, penyajian multimedia, visual dinamis yang diproyeksikan, cetak, permainan, realita, dan pilihan media teknologi mutakhir yaitu media berbasis telekomunikasi dan media berbasis mikroprosesor. Dasar pertimbangan pemilihan dan penggunaan media. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih media pembelajaran antara lain yaitu objektivitas program pembelajaran, sasaran program, kualitas teknik, dan keefektifan dan efisiensi penggunaan. Nah, selanjutnya media blok pecahan. Media blok pecahan merupakan salah satu media pembelajaran dalam matematika yang berbentuk lingkaran, terbuat dari kertas yang dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Menurut Sukayati, bahwa blok pecahan dapat digunakan dalam pembelajaran pecahan untuk kelas 3, 4, 5, dan 6 SD dalam materi pecahan, membandingkan pecahan senilai, penjumlahan, dan pengurangan pecahan. Nah, di sini yaitu gambar blok pecahan, dan tim penyusun PPPPTK Matematika dalam ulang dari tahun 2010 menyatakan bahwa media blok pecahan dapat digunakan bersama dengan papan bermagnet untuk pembelajaran pecahan di sekolah dasar. Media blok pecahan dapat digunakan untuk mempelajari pertama konsep pecahan, kedua perbandingan pecahan, ketiga konsep pecahan senilai, keempat penjumlahan, dan terakhir pengurangan pecahan. Kelebihan dan kekurangan media blok pecahan. Kelebihannya itu menurut Purwarto bahwa pada dasarnya media blok pecahan adalah media yang berbentuk lingkaran dan bisa dibagi sesuai dengan jumlah pecahan yang diinginkan. Media blok pecahan dapat digunakan dalam penanaman konsep pecahan kepada siswa. Menyatakan pecahan ke bentuk yang ekuivalen, menyederhanakan pecahan, melakukan operasi hitung pecahan, dan membandingkan dua pecahan. Selain itu, media blok pecahan dapat dibuat dari bahan-bahan yang mudah ditemui dalam kehidupan sehari-hari seperti karton bekas atau kertas warna-warni yang dibentuk menjadi beberapa bagian yang sama sesuai dengan jumlah pecahan yang diinginkan sehingga memudahkan guru dalam proses pembuatannya. Nah, kelemahan media blok pecahan yaitu media blok pecahan ini tidak dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang sebab bahan yang digunakan terbuat dari karton bekas atau kertas warna-warni yang mudah basah dan tidak kokoh. Penggunaan media blok pecahan pada pemahaman konsep pecahan. Menurut Sukayati, tahun 2011 menyatakan bahwa media blok pecahan berbentuk dasar lingkaran bisa dibagi sesuai dengan pecahan yang diinginkan. Fungsinya adalah untuk menanamkan konsep pecahan. Pertama, menyatakan pecahan ke bentuk lain yang ekuivalen. Kedua, menyederhanakan pecahan. Selanjutnya, membandingkan dua pecahan, melakukan operasi hitung pecahan. Teknik pembelajaran dengan menggunakan blok pecahan adalah ada dua macam lingkar yang dipotong sesuai dengan pecahan yang diinginkan. Misalnya 1/2, maka di lingkaran tersebut dipotong menjadi dua bagian. Pembelajaran ini tepat apabila siswa dapat menguasai aturan dalam penulisan angka pecahan dan mampu menentukan pecahan yang lebih besar
dan mana pecahan yang lebih kecil. Nah, selanjutnya penelitian relevan. Rini Lidiawati pada tahun 2010 pemanfaatan blok pecahan pada pemahaman konsep pecahan untuk meningkatkan pemahaman konsep pecahan di kelas 3 SD Sisir 06 Kota Batu. Kesimpulan penelitian ini melalui pemanfaatan blok pecahan dapat meningkatkan pemahaman konsep pecahan siswa kelas 3. Kedua, Venti Wulandari pada tahun 2010 meningkatkan hasil belajar operasi penjumlahan pecahan satuan melalui media blok pecahan di kelas 4 SDN Mergosono 1 Kota Malang. Kesimpulan penelitian ini bahwa media blok pecahan dapat meningkatkan hasil belajar operasi penjumlahan pecahan. Nah, kerangka berpikir yang pertama yaitu pemahaman konsep pecahan. Pertama, belum menguasai aturan dalam penulisan angka pecahan, misalnya 1/4 dalam bentuk pecahan. Selanjutnya, belum dapat menentukan pecahan yang lebih besar antara 1/2 dengan 1/8. Selanjutnya, penerapan media pembelajaran yang belum optimal. Selanjutnya, siswa memperhatikan pelajaran hanya berkisar 5-15 menit di awal pembelajaran. Selanjutnya, hasil belajar siswa kurang. Nah, media blok pecahan terdiri hasil belajar yang meningkat. Hipotesis dari kajian teori dan kerangka berpikir di atas maka dapat dirumuskan sebagai berikut. Terdapat pengaruh media blok pecahan terhadap pemahaman konsep pecahan pada siswa kelas 3 di SDN Toluaya. Nah, yang terakhir yaitu bab 3, metode penelitian. Penetapan lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di SDN Toluaya yang beralamat di Desa Toluaya Belang, Mondo Selatan. Jumlah guru di SDN Toluaya itu yaitu berjumlah 13 orang dengan 11 guru PNS dan 2 orang guru honorer. Sekolah ini memiliki bangunan berbentuk U yang terdiri dari 12 ruang belajar, 1 ruang guru, 1 ruang kepala sekolah, dan 1 ruang perpustakaan. Waktu penelitian ini dilaksanakan saat semester ganjil tahun ajaran 2020. Desain penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan desain penelitian pre-eksperimental dengan bentuk one group present postage design. Pada penelitian jenis desain terdapat present sebelum diberi perlakuan dan postage sesudah diberi perlakuan. Dengan demikian, perlakuan dapat dilakukan lebih akurat karena dapat membandingkan dengan keadaan sebelum diberi perlakuan dan sesudah diberi perlakuan. Desain ini dapat digambarkan seperti gambar berikut. 01 nilai present X perlakuan menggunakan media blok pecahan dan 02 nilai postage. Nah, menurut Sugiono, pada tahun 2018, present ini dilakukan pada kegiatan awal pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana siswa menguasai penggunaan media blok pecahan dalam pembelajaran konsep pecahan. Di akhir penelitian kemudian diadakan tes akhir dengan kelompok yang sama pada awal tes. Dalam teknik ini menggunakan media blok pecahan setelah mendapatkan data awal. Kemudian dianalisis apakah dengan menggunakan media blok pecahan dapat dibedakan hasil belajar siswa. Selanjutnya, variabel penelitian. Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Pertama, variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau tumbuhnya variabel dependen atau terikat. Variabel bebas disimbolkan dengan X. Dalam penelitian ini adalah penggunaan media blok pecahan X. Dan kedua, variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat disimbolkan dengan Y. Dalam penelitian ini adalah pemahaman konsep pecahan. Populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi peserta didik kelas 3 di SDN
Poluaya yang berjumlah 46 orang peserta didik, diantaranya 24 peserta didik laki-laki dan 22 peserta didik perempuan. Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel ada kelas 3B yang berjumlah 22 peserta didik di antaranya 12 peserta didik laki-laki dan 10 peserta didik perempuan. Teknik pengumpulan data. Menurut Arikunto, teknik pengumpulan data adalah cara memperoleh penelitian dalam kegiatan penelitian. Teknik pengumpulan data yang biasa digunakan dalam penelitian adalah tes, angket, atau kuesioner, interview, observasi, dan skala bertingkat, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan yaitu tes, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pertama, tes. Menurut Arikunto, mengemukakan tes merupakan suatu teknik atau cara yang digunakan dalam rangka melaksanakan kegiatan pengukuran yang di dalamnya terdapat berbagai pertanyaan serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau dijawab oleh siswa untuk mengukur aspek perilaku siswa. Dalam penelitian ini akan menggunakan jenis tes prestasi hasil belajar. Jenis tes ini terbagi lagi atas dua jenis berdasarkan jumlah peserta didik, yaitu tes kelompok dan tes perorangan. Peneliti akan menggunakan tes prestasi hasil belajar jenis tes perorangan sebab dalam hal ini saya akan mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap materi konsep pecahan yang diajarkan dengan memanfaatkan media blok pecahan dalam proses pembelajaran. Tes yang dilakukan dalam penelitian ini adalah tes objektif atau tes pilihan ganda. Kedua yaitu observasi. Menurut Arikunto, observasi atau yang disebut juga dengan pengamatan adalah kegiatan penguatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Metode pengumpulan data ini dilakukan saat proses pembelajaran dan pelaksanaan tindakan sedang berlangsung. Dalam penelitian ini, observasi bertujuan untuk memperoleh data terkait dengan penggunaan media blok pecahan pada pembelajaran matematika serta aktivitas yang terjadi di dalam kelas yang meliputi lembar observasi, keterlaksanaan proses pembelajaran. Adapun aspek yang diamati yaitu pembukaan pembelajaran, penyampaian materi menggunakan media blok pecahan, proses diskusi siswa, dan umpan balik dan penutup. Ketiga yaitu wawancara. Menurut Sugiono, wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Dalam hal ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur, yang dimana dalam melakukan wawancara, pengumpulan data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis. Dengan wawancara terstruktur ini, setiap responden diberi pernyataan yang sama, dan pengumpulan data mencatatnya. Dokumentasi. Menurut Arikunto, dokumentasi yang berasal dari kata dokumen mempunyai arti barang-barang yang tertulis. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini untuk mendapatkan data yang akurat seperti gambar terlaksananya kegiatan proses pembelajaran dan kondisi lingkungan belajar siswa. Nah, sekian presentasi tentang proposal saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.